Malam semuanya, kita ketemu lagi di sesi ke-25. Jadi kita sampai sesi ke-27 ya, seperti yang saya bilang. Jadi kita masih ketemu Rabu dan Jumat. Rabu dan Kamis. Karena kemungkinan puasanya itu antara 1 atau 2 atau 3 ya. Kalau Muhammadiyah sih jelas puasa hari Sabtu tanggal 2 kalau Muhammadiyah. Tapi ya kemungkinan ada perbedaan atau mungkin bersepakat di tanggal yang sama. Kalau perbedaan ya berarti selisih sebelum dan sesudah 1 hari berarti. Maka dari itu latihan kita selesai sebelum Ramadan, berarti hari Kamis. Jadi nanti 2 kali lagi, hari Rabu dan hari Kamis. Nanti dilanjutkan, kalau pengen 21 hari, ya tanggal 9 nanti, 21 hari. Di Renteng langsung latihan tiap malam. Ini biasanya kalau melanjutkan, karena kita sudah menjalani yang 27 kali pertemuan ini ya, ditambah 21 hari, berarti kan kurang lebih 2,5 bulanan ya, 3 bulan lah kurang lebih. Itu mestinya perubahannya sangat signifikan mestinya. Yang sekarang pun ya perubahannya alhamdulillah signifikan. Karena di bulan Ramadan itu kan intermittent fasting terintegrasi pada aktivitas harian. Bagi yang muslim ya, bagi yang non muslim ya monggo silakan ikuti ala medis, jadi dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Tapi kalau yang bagi muslim ya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Seperti itu. Tinggal ditambah malamnya pakai latihan napas, maka perbaikannya akan luar biasa. Nah, kemudian ada yang tanya juga, saya harus pakai materi yang mana, begitu kan? Kalau kita mengikuti semua tahapan-tahapan ini, seperti yang saya bilang di beberapa pertemuan awal itu, kalau nggak salah di pertemuan ke-5 atau ke-9 itu, bahwa dengan dibuat perjenjang seperti ini, bertahap seperti ini, memberi kita peluang untuk mengajari keluarga atau orang lain atau siapapun, saudara, sanak, famili, gitu ya, kerabat, sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Jadi tentunya mengajari kakek kita gitu ya atau orang tua kita yang sudah sepuh itu kan nggak mungkin kita ajari materi terakhir kan nggak mungkin kita ajari dia materi yang harus berendam pengujangan maksimal saat 10.30 kan 10.30 kan berat buat dia seperti itu. Makanya pakailah materi-materi yang awal, jadi kita ngerti cara memberikan sesuai dengan dosisnya gitu. Jadi tidak hanya sekedar tahu materi tapi bisa untuk menyampaikan pada orang sesuai dengan dosisnya. Karena dosis ini kata kuncinya. Kemudian diberikan secara progresif. Nah ini, makanya berkali-kali saya bilang, ketika kita memberikan sebuah materi secara progresif, tubuh itu akan menangkap secara alamiah. Tubuh akan menangkap secara alamiah, dan pada satu titik nanti, perubahannya menjadi sangat signifikan dibandingkan mereka yang tidak progresif. Kenapa bisa begitu? Karena kemampuan recovery yang progresif ini lebih rasional. Misalnya begini, untuk mencapai push up 100 kali dilakukan selama 3 bulan. Ada 2 orang, yang satu langsung 100 kali dalam sehari. Yang satu dia cicil 20, lalu kemudian seminggu kemudian 40, seminggu kemudian 50, seminggu kemudian 75. Maka ototnya melakukan recovery itu jauh lebih baik dibandingkan yang langsung hari pertama sudah 100. Minggu berikutnya 100 lagi, itu 100 lagi. Di awal-awal dia akan mengalami problem pada adaptasi. Sedangkan mereka yang progresif, adaptasinya alamiah, memang seperti itu. Nah, sepanjang pengalaman saya menangani pasiennya, ketika diberikan secara progresif, ini perbaikannya jauh lebih baik dibandingkan mereka yang langsung materinya dalam tanda kutip materi yang berat begitu ya. Jadi katakanlah begini, ngajari orang untuk perbaikan diabetes pada materi terakhir saat ini. Materi ini yang menggunakan 6 kali repetisi, yang ada hummingnya, yang ada kontraksi otot, di mana kontraksi otot pada saat mode anaerobiknya pada ritme 24-nya itu meningkat dari repetisi ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Lalu setelah itu masuk pada mode aerobik. Lalu kontraksi ototnya meningkat pada saat 30 detik yang pertama. Lalu repetisi berikutnya 30 detik yang kedua tambah lagi peningkatan. Lalu kita kasihkan pada pasien diabetes. Mesti hasilnya tidak bagus. Karena apa? Karena ada blocking mental. Kemudian yang kedua akan menjadi kondisi yang dianggap berat buat dia, gitu. Dan ini yang membuat ada blocking mental. Maka berikutnya ketika suruh latihan lagi, alasan A, I, U, ya nanti besok lusa gitu. Karena sudah ada blocking mental seperti itu. Nah ini agak berat. Nah maka dari itu ketika dimulai dari yang gampang dulu, otak kita oke, dikit-dikit terus begitu. Sehingga kenaikan secara progresif ini berikutnya akan ditangkap sebagai sesuatu yang natural. Sehingga kita jadi
perubahan pada setiap sel ototnya ini dianggap oleh otaknya sebagai sesuatu yang natural dan kecepatannya meningkat. Karena itu dianggap sesuatu yang biasa saja, kenaikan itu sesuatu yang rasional gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bagi yang ikut secara rutin tentu saja materi terakhir yang dipakai. Tapi kalau bagi yang ikutnya bolong-bolong, makanya berkali-kali saya bilang, napas ritme ini kebanyakan diujikan pada pasien yang sakit berat. Bagi mereka yang sakit berat, ketika dipraktekkan, hasilnya akan bagus sekali. Bagi yang sehat, dan ini berkali-kali saya ingatkan, biasanya otaknya akan melakukan proses komparasi, perbandingan pada aktivitas lain. Istilah saya mendang-mending begitu. Mau latihan, mending nonton TV, mending jalan-jalan, mending kemana lah pokoknya begitu kan. Kenapa? Karena dianggap sudah tahu. Karena dianggap sudah tahu materi. Jadi ngapain saya harus ikut latihan? Sudah tahu kok. Padahal tujuan dari latihan intensif seperti ini adalah mengajak untuk membangun neuroplasticity. Karena kenyataannya, dan bisa ditanyakan pada diri sendiri, latihan sendiri jauh lebih berat dibandingkan latihan bareng-bareng. Latihan bareng-bareng. Mereka yang latihan sendiri harus punya keteguhan tekad. Mereka yang latihan sendiri harus punya kondisi mental yang jauh lebih stabil dibandingkan yang latihan sama-sama. Kalau enggak akan terlaksana. Buktikan saja. Enggak akan terlaksana. Ya kan? Nanti saya latihan sendiri. Begitu udah malam, ngantuk. Mending tidur. Iya, karena pilihannya adalah mending tadi kan, mending tidur. Ya itu sudah banyak saya alami begitu. Terutama ada pasien-pasien yang latihan mandiri. Tapi kalau latihan sama-sama dipaksa bareng-bareng nih, pasti latihannya terjadi. Karena sudah di depan laptop kan. Nggak mungkin langsung di-stop lalu kita tidur kan, nggak ada. Dan ketika sejak siang atau pagi harinya kita ngomong sama diri sendiri bahwa nanti malam saya akan latihan, maka ada bagian dari otak kita yang akan mengatur itu. Dan ini proven by science. Makanya ketika seorang itu pagi-pagi bilang, misalnya sahur nih, saya hari ini akan puasa. Maka seketika amigdala, kemudian hipokampus di dalam otak kita bekerja karena dikasih instruksi bahwa hari ini saya akan puasa. Maka dia akan menganggap tidak ada masuknya nutrisi itu sebagai sesuatu yang sudah direncanakan. Gitu. Maka dia akan mengatur alokasi sumber daya dan sebagainya. Karena sudah dikasih tahu dari awal. Sudah diniatkan dari awal. Gitu. Ini juga sama. Jadi kalau kita sudah niatkan bahwa nanti malam saya mau latihan. Dari paginya nih. Atau dari siangnya. Malam nih jam 8 saya mau latihan. Materi diabetes. Nanti Rabu saya mau latihan. Nanti akan terkondisikan. Karena begitu kita ngeset seperti itu, frekuensinya kebentuk, lalu dia akan ngatur. Dia akan ngatur. Nah, maka ini adalah bentuk latihan. Maka latihan-latihan intensif seperti ini, 27 kali pertemuan, 2 bulan, kemudian nanti ada latihan di bulan Ramadan 21 hari, non-stop. Itu latihan untuk membentuk itu sebenarnya. Jadi ketika kita membangun niat, nanti malam saya mau latihan. Atau misalnya di posisi awal April ini, nanti tanggal 9 saya akan ikut kelas 21 hari. Dan akan selesai, misalnya kita ngomong begitu. Buktikan aja, pasti selesai. Pasti selesai. Nah, tinggal dijaga aja keteguhan tekadnya sampai di mana. Nah, seperti itu. Makanya neuroplasticity yang pernah saya tulis, yang pernah saya videokan penjelasannya, itu momen pertamanya adalah disebut sebagai aha moment. Aha moment tuh kalau di film kartun sih muncul gambar bohlam gitu. Aha gitu. Aha, itu aha moment. Muncul bohlam ting gitu kan. Bisa bertahan nggak? Misalnya begini, membaca sebuah tulisan. Iya ya, kayaknya saya harus begini. Kayaknya saya harus melakukan ini. Misalnya gitu. Itu aha moment. Ting. Nah, pada titik itu syaraf kita kebentuk sebiji. Ting, satu sistem syaraf yang baru. Gitu. Lalu di dalam 3 hari yang pertama bisa bertahan nggak? Dengan semangat yang sama. Kalau bisa bertahan 3 hari pertama, maka di tahap berikutnya, si cikal bakal syaraf itu seperti tunas, dia kemudian bercabang, keluar cabang. Di hari berikutnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai hari 21 cabang sudah semakin banyak, akhirnya dia menginvasi syaraf yang lain. Maka saya pernah tulis, neuroplasticity itu sistem syaraf kita yang dibentuk pada saat itu oleh karena perubahan aktivitas, perubahan pola, perubahan gaya hidup dan sebagainya, itu akan menginvasi sistem syaraf yang lain, dia akan menimpa override. Dan memang betul begitu.
Dan ada videonya kan saya pernah tunjukkan dulu video sistem saraf di otak. Dia akan mengoverride, sehingga dia akan mengalahkan kebiasaan yang lama. Seperti itu. Dan ketika putus di tengah jalan, misalnya di hari ke-18 putus, dan kita lanjut lagi hari ke-20, berarti hari ke-19-nya hilang ya, 18-nya hilang, 19-nya hilang, misalnya lanjut ke hari 20. Maka hari ke-20 itu akan menjadi saraf yang diulangi baru lagi. Memang begitu tuh. Maka latihannya tidak boleh putus. Karena kalau putus kita harus hitung lagi di hari ke-20 sebagai hari pertama. Jadi saraf kita tuh ada apa namanya? Saya bilang unik ya. Saraf kita tuh unik. Nah, maka dari itu konsep niat berperan di sini. Bahwa saya akan mengerjakan 21 hari latihan. Bahwa saya akan mengerjakan 30 hari puasa Ramadan misalnya begitu. Dari sejak awal. Lalu niatnya diulangi besoknya. Niatnya diulangi lagi besoknya. Diulangi besoknya. Untuk apa? Penguatan. Penguatan. Bagi yang sudah terbiasa, ya cukup sekali saja, maka dia akan terus berjalan. Tapi bagi yang pemula, harus diulangi lagi. Makanya niat disebut terus di awal, setiap kali kita selesai dari sahur kan, bahkan dari malamnya sudah kan. Kalau ya saya masih ingat betul ketika terawih itu, selesai terawih pertama malam itu kan, kita sudah berniat. Padahal belum puasa, baru besok puasanya kan. Nah, berniat itu adalah ilmiah. Nah, itu. Jadi ketika misalnya hari Rabu saya mau latihan, hari Kamis saya mau latihan, masih terkondisikan. Nah, begitu. Sama kayak tes morning readiness di Elite HRV yang ulang mulu dari DI, ya kalau potong sehari, hilang sehari, besoknya dihitung hari pertama lagi. Karena itu hilang sudah. Sistem saraf begitu cara kerjanya. Nah, makanya kadang saya suka rewel sama teman-teman. Ayo ini ada program 21 hari. Ajak saudara-saudara, teman kerabat, ikut aja. Ikut aja. Oh, bayar semampunya kan. Ada yang bayar 25.000, ada yang 20.000. Ya enggak apa-apa juga. Saya senang-senang aja. Yang penting dia mau latihan. Kata kuncinya gitu, mengajak latihan. Bahkan sudah tahu bagaimana, ya syukur latihan sendiri di rumah. Kalau sanggup. Ya kan, kalau sanggup. Bukan karena nggak tahu materinya, tapi coba kadang-kadang ada semacam males yang luar biasa kalau latihan sendirian. Males yang luar biasa kalau latihan sendirian. Jika tidak dibarengi dengan semangat yang tinggi, tidak jadi. Nggak jadi. Nah, maka metode ini mengajak. Ini loh, ada program-program. Ada program 21 hari. Ada program kelas reguler, tiap Sabtu latihan. Ada program ini dan itu. Ya silakan diikuti sesuai dengan kemampuan dan waktu yang ada. Dan yang paling utama adalah program-program yang jika ada program yang beruntun selama sekian belas hari, sekian puluh hari, coba challenge, ikut, jangan putus. Ikut, jangan putus. Kenapa? Karena saya pernah kasih tahu alasannya, ada pun beberapa video saya pernah posting juga di channel YouTube saya. Pada suatu hari nanti kita akan diuji dengan ujian kesehatan, pasti. Karena seiring usia bertambah, sel kita degeneratif, fisik makin melemah, segalanya makin melemah kan. Nah, pada saat titik kita sedang di lemahnya itu, sisi titik lemah yang paling lemah, teko hanya mengeluarkan isi teko. Jadi apa yang ada di dalam otak kita, sistem syarafnya, isi pikiran bawah sadarnya, keluar secara otomatis. Keluar secara otomatis. Maka kita akan jumpai ada orang-orang yang rasanya pengen berubah, pengen sembuh, tapi kok susah sekali melakukan perubahan. Ya kan, ditawari ini tuh rasanya kok malas, rasanya enggak yakin dan sebagainya. Ya kan dia belum pernah dalam hidupnya melakukan itu, melakukan perubahan-perubahan itu. Makanya dulu pernah saya bilang, kenapa ketika saya kasih kepada Purnawirawan Angkatan Laut dengan program sekian belas hari, sekian puluh, kok mereka gampang sekali melakukan. Oh, rupanya terkait dengan kebiasaan hidup beliau-beliau waktu muda. Namanya tentara, disiplin, suruh bangun jam 4, semua bangun jam 4 kan, mau ngantuk, mau apa, kalau nggak bangun ya dihajar komandannya kan. Suruh jalan lari pagi 10 kilo ya 10 kilo. Dan itu dilakukan every single day. Selama bertahun-tahun kan. Nah, seperti itu. Jadi itu membentuk sebuah neuroplasticity. Maka ketika diminta melakukan aktivitas yang berulang-ulang, dia jadi sanggup, dia jadi mampu. Dan dampaknya perubahannya besar. Sedangkan kita, kalau belum pernah melakukan itu, yang betul-betul didasari oleh niat dari diri sendiri, mesti ketika kena ujian berat, sulit untuk bangkit. Apalagi support sistemnya tidak bagus. Support sistem itu ada yang eksternal, ada internal. Support sistem eksternal itulah teman, saudara, kerabat, keluarga, komunitas ya.
termasuk finansial. Nah, support system internal adalah neuroplasticity tadi. Neuroplasticity. Jadi ibaratnya gini, misalnya ada katakanlah 100 neuron gitu, ada 100 syaraf ya. Yang saling sambung menyambung hanya 10 misalnya. Yang 90-nya sambungannya lain lagi. Dan yang 10 ini yang punya semangat. Kira-kira mampu nggak yang 10 itu mengatasi yang 90? Nggak mungkin bisa. Kalah dia powernya kan. Maka disitulah malas muncul. Disitulah rasa tidak mampu muncul. Nggak kuat kayaknya itu. Muncul di situ. Nah, ketika yang 90-nya ini yang kita miliki, jelas dia akan menang. Maka orang-orang itu ketika sakit, oh saya mau latihan, mau dia. Dia jalani A, B, C, D, tahapannya ini segala macam. Dia latihan S, latihan ini, latihan itu. Dan mesti akan membaik drastis. Mesti membaik drastis. Kenapa? Karena dia punya massa yang besar sekali, punya jumlah saraf yang sangat luar biasa yang pernah dia desain sebelumnya untuk melakukan perubahan. Maka dia pasti bisa berubah. Nah, seperti itu. Jadi nggak asal bahwa, oh saya kayaknya males banget. Ya karena belum terbentuk aja. Ya kan, belum terbentuk. Sama kayak coba bangun setiap jam 4 pagi, setengah 5 pagi misalnya gitu. Kalau nggak terbiasa bangun, kan ngantuk-ngantuk tuh. Paksakan besoknya. Setel alarmnya 5 biji misalnya, handphonenya dijejer semua gitu ya. Pokoknya bangun jam 4, bangun jam 4 setiap hari. Seminggu aja. Begitu seminggu, hari ke-8-nya pasti udah enteng. Hari ke-14 makin enteng. Hari ke-21 lewat sebulan lebih, ya bangun biasa aja, nggak ada ngantuk-ngantuknya kan. Bangun jam 4, mata udah langsung melek aja. Udah seperti siang lah begitu. Yang lain belum pada bangun kan. Kita udah seger, udah bisa lari-lari, bisa segala macam. Nah, seperti itu. Ini intermezzo. Oke, siap. Kita mulai ya. Oke. Iya, mantap. Nah, seperti itu. Ya, kenapa kita niat gitu ya? Misalnya saya ambil contoh ketika kita puasa gitu ya. Di otak kita tadi sering saya bilang ada kelenjar yang disebut sebagai master gland, yaitu hipotalamus. Kelenjar ini dia mengatur hampir semua fungsi organ tubuh. Misalnya paru-paru, liver, jantung, ginjal, dan semua diciptakan nih kata keteraturan. Demikian juga tubuh. Misalnya kita mengucapkan niat, kita sebenarnya ngasih tahu tuh, dan nitip pesen sama kelenjar hipotalamus ini, si master gland ini, bahwa nanti nggak akan ada pemasukan kalori dan air minum sama sekali selama beberapa belas jam ke depan. Jadi tolong jaga saya. Gitu, kira-kira begitu tuh. Tolong hipotalamus, gue udah ngasih tahu lo ya, lu kan sebagai master gland-nya nih, lu tolong bantu gue, tolong jaga gue. Karena gue udah bilang ya, 12 jam ke depan, gue nggak makan, gue nggak minum. Jadi jaga badan saya jangan sampai kelaparan atau kadar gula turun drop menjadi sangat rendah hipoglikemik dan dehidrasi. Nah, karena hipotalamus ini sudah dikasih tahu, maka dia akan perintahkan liver agar cadangan energi di glikogen digunakan secara cermat, efisien. Dan kita nggak akan sampai kelaparan, ya kan? Kalau lapar, ya, tapi kelaparan enggak. Gitu. Memang orang puasa pasti lapar, kan nggak makan, logikanya kan begitu. Atau akan dijaga sampai gula darahnya turun hingga sangat rendah, juga enggak mungkin. Pasti diamankan, pasti diamankan. Karena kita udah ngasih tahu kan, gitu. Terus sama otot gimana? Ya otot otomatis kita akan melakukan penghematan energi di semua sektor. Misalnya dengan cara menimbulkan rasa ngantuk yang hebat sejak subuh misalnya. Ngantuk itu bikin konsumsi energi kita nih di otot menjadi berkurang. Ginjal misalnya gimana? Akan dikurangi sekresi air, pengeluaran air agar gak terjadi dehidrasi. Begitu. Darah yang disaring di ginjal ini sebagian besar cairannya atau plasmanya itu akan diserap kembali. Istilahnya itu reabsorpsi. Nah, itu niatnya diulang setiap hari. Karena puasanya jangka panjang, 30 hari. Jadi hipotalamus itu nanti akan dikasih tahu bahwa kita punya perencanaan jangka panjang. Gue kasih tahu lo ya, gue mau puasa 30 hari, yang setiap hari itu 12-13 jam. Gue nggak makan nasi, gue nggak minum. Tolong lo jaga gue, gitu kayak tadi yang saya jelaskan di awal tuh. Nah sama kalau kita latihan intensif, itu niatnya harian. Niatnya harian. Jadi kalau kita nanti mau latihan, kita niat dulu. Supaya Pak kita ngasih tahu hipotalamus bahwa gue mau melakukan latihan program normalisasi diabetes. Begini, begini, begini. Lalu setiap repetisinya niat lagi. Repetisi berikutnya bilang, akan lebih baik dari sebelum. Akan lebih baik dari terus begitu. Jadi ini yang kita berusaha bangun.
Dan kita kasih tahu sama hipotalamus, nanti saya ingin melakukan kontraksi lebih keras dari sebelumnya, lebih banyak otot yang saya mau pakai. Ini kasih tahu kan, maka dia akan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk itu. Dia akan melakukan hal yang diperlukan karena dikasih tahu dulu. Nah, masalah kemudian saat napas kita menjadi lebih pendek detiknya, nggak ada masalah. Karena kita sudah ngasih tahu. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan. Jadi hari esok lebih baik dari hari ini. Repetisi berikutnya lebih baik dari repetisi sebelumnya. Selalu begitu prinsipnya. Nah, jadi nggak cuma sekedar kita berhasil menurunkan gula, gitu kan? Nggak cuma berhasil begitu. Karena latihan-latihan napas di napas ritme ini semua ada filosofinya kenapa dirancang begini dan begitu. Karena kalau cuma sebatas hanya menurunkan gula, tapi tidak ada perubahan yang berarti pada sikap, watak, dan mentalitas kita, ya percuma. Selesai latihan mesti ngaco lagi kan? Selesai latihan mesti ngaco lagi. Tapi harapannya adalah apa yang kita bangun pada saat latihan, bahwa repetisi berikutnya lebih baik dari repetisi pertama. Ada konsep niat yang kita pahami. Kita berniat ngasih tahu hipotalamus bahwa oke, berikutnya gue melakukan begini. Iya sedikit lebih berat. Berikutnya gue mau latihan S. Gue tahu ini berat, menyakitkan. Tolong bantu ya. Ini kan otak kita akan didesain sedemikian rupa untuk beradaptasi terhadap segala potensi kemungkinan itu. Dan ini akan terekam dalam pikiran bawah sadar. Maka mesti selesai program ini, kita akan lebih mawas diri. Harapannya kan itu, kita akan lebih mawas diri pada teknik apapun nantinya. Oke, kita ketemu lagi hari Rabu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.